Singkat cerita, saat itu sudah jam 4 sore. Ketika rangkaian kuliah hari ini selesai, aku tidak sempat pulang dulu. Sambil melirik jam di tangan kiriku, janjiku dengan Pak Eka adalah jam 4.15 menit. Aku harus bergegas sebelum terlambat lagi. Tidak usah melapor ke rumah lagi, toh tidak ada orang di rumahku, aku tinggal sendiri. Karena aku sebenarnya bukan orang asli kota ini. Aku berasal dari luar pulau, aku tinggal sendirian di rumah kontrakan kecil, yang tetangganya pun aku tidak seberapa kenal. Keberanianku tinggal sendirian itu karena tekadku untuk bisa kuliah di kota ini, ya aku memang cewek bertekad baja. Aku naik ojek ke rumah Pak Eka, biar tidak terlambat, pikirku. Benar juga feelingku, tidak sampai 10 menit aku sudah berdiri di depan sebuah rumah mewah. Berlantai 2, Pak Eka juga kebetulan baru pulang, sehingga kami sama-sama masuk ke rumahnya. Pak Eka kemudian meminta waktu sebentar untuk mandi dan mempersilahkan aku duduk di sofa kutil yang tampaknya mahal. Begitu Pak Eka hilang dari pandangan mataku, aku berdiri dan melihat-lihat sekeliling. Aku terkagum-kagum melihat koleksi lukisan Pak Eka yang indah-indah. Tiba-tiba ada suara geraman di belakangku. Entah dari mana datangnya, tapi 2 ekor Doberman besar sudah ada di belakangku, dalam jarak kurang dari 1 meter. Doberman tersebut cukup besar dan tinggi, mereka mulai menggeram-geram dan maju perlahan. Aku takut sekali, tapi aku tidak berani lari, karena pasti akan dikejar dan bisa digigitnya aku. Aku hanya maju ke dinding dan berdiam diri, sehingga mungkin mereka itu akan menganggap aku bukan ancaman baginya dan akan pergi. Aku merasa mereka makin mendekat, mungkin hanya 1/4 meter lagi. Aku ingin berteriak, tapi takut mereka jadi tambah galak. Lagi pula Pak Eka kemungkinan tidak akan bisa mendengar teriakanku itu dari kamar mandinya. Aku cuma menutup mata dan berharap dalam kegelapan itu, tiba-tiba semua hewan itu pasti sudah pergi, pikirku. Aku mencoba membuka mata dan menoleh ketika tiba-tiba terasa ada nafas hangat nih. Astaga, di bagian atas belakang lututku. Salah satu dari mereka sudah begitu dekatnya, sehingga nafasnya dapat aku rasakan pada kulitku. Gerakan mengendusnya semakin lama semakin ke atas. Aku mulai merasa geli, tapi tidak berani bergerak sedikit pun. Aku pernah menonton TV yang mengatakan bahwa binatang suka tertarik dengan bau punya lawan jenisnya sebelum memulai hubungan atau kawin. Lidah Doberman itu semakin naik sampai bagian belakang dan mulai mengenai celah nahku. Oh my god, celah nahku pasti basah nih, pikirku. Lambat laun aku mulai merasa terbawa suasana dari apa yang terjadi. Doberman tersebut semakin bersemangat, kayaknya ia tertarik dengan celah marahku. Aku tiba-tiba berpikir, bagaimana kalau celanahku dikorbankan saja ke Doberman itu? Aku pun lalu memberanikan diri untuk memberikan celanahku. Doberman itu menurut saja untuk menunggu, seolah-olah sudah tahu kalau celanah itu akan menjadi mainannya. Ia mundur dan membiarkan aku bersiap untuk bisa memberikan celanahku. Celanah itu meluncur turun dengan cepat dan kulempar jauh. Tak disangka dia langsung mengejar celanah yang aku lemparkan itu dan memberi aku tempat kosong dan waktu untuk lari. Aku langsung lari dan mencari tempat yang aman, harus tempat yang tidak dapat dijangkau lagi olehnya, pikirku cepat. Kulihat di kebun belakang, ada bangunan yang menyerupai air mancur dan letaknya cukup tinggi, tapi harus dipanjat sedikit. Aku langsung lari ke sana dan memanjat lalu berdiri di atasnya. Akhirnya aman juga. Begitu Pak Eka tampak selesai mandi, aku langsung berteriak minta tolong. Doberman itu juga tampaknya sibuk dengan celanah yang aku lempar tadi. Aku lihat, sudah hampir ditelannya. Padahal itu harganya 200.000. Mati aku, baru beli lagi, pikirku. Tiba-tiba aku panik. Bagaimana menjelaskan semua ini ke Pak Eka ya? Lagi pula sekarang ini aku harus turun dan dibantu oleh Pak Eka, karena tidak mungkin aku meloncat ke bawah. Bagaimana kalau kelihatan dari bawah oleh Pak Eka kalau aku tidak menggunakan celana? Atau haruskah aku berterus terang saja?
Toh Pak Eka akan tahu kalau aku tidak pakai celana. Tiba-tiba Pak Eka muncul dari dalam rumah dan berkata, "Lo Yosi, kamu kok di atas sana?" "Menghindari Doberman Bapak itu," jawabku. "Mereka sudah Bapak usir keluar kok. Ayo Bapak bantu turun," kata Pak Eka sembari maju mendekati. "Saya bisa sendiri kok Pak, saya lompat saja," jawabku lagi. Aku ogah ketahuan kalau enggak fukui celana. Pak Eka bersikeras mau membantu aku turun, jadi dia pergi mengambilkan kursi untukku. Akhirnya sampai juga di bawah lagi. Sekarang tinggal mengambil celana itu, yang pasti sudah ditinggalkan oleh Doberman tadi. Mataku langsung cepat menyapu lantai, mencari benda itu, sebelum terlihat oleh Pak Eka. Pada saat aku sedang sibuk memeriksa lantai, tiba-tiba Pak Eka datang lagi sambil berkata, "Ini punyamu ya." Tampak di tangannya terjulur sebuah celana yang sudah basah dan robek. "Iya Pak, semua itu gara-gara Doberman Bapak. Terima kasih Pak," jawabku gugup sambil mengambil benda itu dari tangan Pak Eka. "Nanti Bapak ganti deh, maafkan Bapak ya," kata Pak Eka sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Berdiri di depan Pak Eka dengan kenyataan tidak mengenakan celana membuatku timbul lagi keinginan yang aneh tapi luar biasa. Aku sudah tidak kuasa bertahan lagi, pikirku dalam hati. "Pak, di mana kamar mandinya?" tanyaku, "Ibu sebelah ruangan." Saya pun langsung saja ngeloyor ke kamar mandi. Pak Eka memandangku sampai masuk ke kamar mandi. Tak lama kemudian, aku keluar dari kamar mandi dengan rok tanpa. Terasa dingin karena angin bertiup di bagian bawah. Tapi tidak ada pilihan lain demi tes yang harus aku kerjakan hari ini, demi kelulusan yang aku cita-citakan selama ini. Pak Eka menghampiriku sambil membawakan segelas besar jus yang tampaknya enak dan dingin. "Sebagai rasa bersalah saya, ini hidangan sekedarnya. Maaf kalau tidak ada makanan, nanti kita keluar makan saja sekalian. Sekarang diminum dulu, habis itu saya tunggu di mobilnya, jelas Pak Eka." Aku pun minum dengan cepat, sampai tumpah sedikit di kemejaku, dan langsung berlari ke mobil yang sudah menunggu di depan. "Kamu ulang saja tahun depannya," ucapan Pak Eka membuyarkan keheningan di mobil. "Maaf kalau ada kejadian tadi, tapi semuanya kan berawal dari keterlambatan kamu," lanjutnya. "Saya harus lurus apapun caranya," pintaku, "apapun caranya." "Kalau begitu nanti tesnya lisan aja Diman. Kan kamu bilang apapun caranya," tawar Pak Eka. "Oke," kataku cepat seolah tidak ingin dia berubah pikiran. Begitu turun dari mobil di parkiran, aku langsung berjalan menuju departemen store, sementara Pak Eka ikut di belakangku. Pak Eka mengisyaratkan agar aku mengikutinya, dan seolah sudah tahu jalan, Pak Eka langsung menuju ke tempat penjualan yang ku cari. Kemudian perhatian aku tertuju pada setumpuk celamah yang bermerek. Aku sudah menemukannya ketika seorang pelayan mengatakan bahwa celana tersebut boleh dicoba di kamar pas. Hal itu sedikit aneh bukan? Seharusnya celamah itu tidak boleh dicoba. Tapi persetan dengan keanehan itu. Yang penting aku sekarang sudah kedinginan dan sudah mulai tergugah rasa lagi. Di dalam kamar pas, aku berputar-putar sejenak untuk memastikan semuanya benar dan melangkah keluar tanpa membukanya lagi. Sampai di depan, tampak Pak Eka lagi bercakap-cakap dengan sang pelayan tersebut. Pak Eka memberi kode padaku. "Apakah cocok?" Dan aku mengiyakannya. Selanjutnya uang pun berpindah tangan ke laci kasir. "Sekarang ayo kita makan sebelum tes dimulai," perintah Pak Eka sambil menggandeng tanganku. Refleks aku menarik tanganku, tapi kembali dipegangi Pak Eka. Kali ini agak keras, sehingga aku takut. Dan menurut saja, toh habis ini, selesai sudah. Kami makan di sebuah tempat yang memiliki kursi sofa berbentuk F, dan tampak sangat privat. Mungkin karena suasana yang agak renang-remang dan orang yang tidak banyak. Hanya 3 meja yang ada penghuninya. Kebanyakan adalah pasangan muda. Kami memilih meja di sudut dan mulai memesan makanan.
Pak Eka memesan steak ayam dengan segelas Nescafe. Dan aku memesan salad semangka, nasi goreng spesial, dan lemon teh. Aku betul-betul lapar, sehingga begitu ditawari makanan itu, aku mengangguk saja. Aku sedang menunggu pesanan, ketika tiba-tiba, aku merasa ada tangan di bawah rok aku. Tangan Pak Eka ternyata itu. Tadinya aku mau berteriak, tapi tidak enak kalau Pak Eka tidak sengaja, benarkah? Aku memandang Pak Eka. Ketika tiba-tiba Pak Eka menyosor duluan, aku langsung kaget dan mundur sambil berkata, "Maaf, Bapak jangan begitu dok." Tapi Pak Eka membalas dengan mengatakan bahwa tesnya akan saya berikan sekarang. Tiba-tiba terpikir olehku bahwa bisa saja tesnya diganti dengan kencan kilat seperti yang biasa dihalalkan di kalangan dosen tertentu. Aku pun akhirnya menurut sajalah. Tangan Pak Eka mulai semakin bebas berkelana. Kontan saja aku basah lagi. Aku mulai menuruti permainan Pak Eka ketika aku tersadar kami sedang ada di tempat makan dan sedang menanti makanan. Dan mungkin saja ada orang yang melihat. Aku berusaha memberitahu dan melihat kalau ada yang melihat, tapi sia-sia. Tes yang diberikan semakin hebat. Aku mulai tenggelam dalam gelombang yang datang dengan hebatnya. Tiba-tiba pelayan antar bagaimana sudah ada di dekat situ. Bagaimana kalau dia melihat kami barusan ngapain? Itu sudah jelas dan mungkin lumrah. Tapi bagaimana kalau dia melihat tangan Pak Eka berada di bawahku? Tiba-tiba semua kembali biasa lagi. Pak Eka dan aku menerima makanan kami dan mengucapkan terima kasih. Pelayan itu meninggalkan kami sesaat kemudian. Pak Eka kemudian menunjukkan jarinya yang basah sekali. Sampai aku kaget dan malu. Apa iya aku jadi sebasah itu? Aku malu sekali. Belum pernah aku semalu ini di depan umum. Dunia rasanya mau runtuh aja. Tiba-tiba Pak Eka tersenyum dan menatapku dan berkata, "Kamu lulus tes nomor 1. Aku senang sekaligus heran dengan cara tes yang dilakukan Pak Eka dosenku itu. Tapi yang penting aku lulus. Dan sekian, tamat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.